Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rafil Arizona, STMeng dari Prodi Teknik Mesin Universitas Islam Riau. Saya sebagai dosen dari Prodi Teknik Mesin mengampu mata kuliah Mekanika Fluida 1. Di mana Mekanika Fluida 1 ini adalah mata kuliah dasar dari mahasiswa teknik mesin yang mana setelah mengikuti yang dari mata kuliah ini, yaitu adalah mahasiswa mampu menguasai dan menerapkan konsep dasar fluida, statis, aliran viskos, dan heat loss pada pipa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik, perkenalkan saya Rafil Arizona, STMeng dari Prodi Teknik Mesin. Kali ini saya akan mempresentasikan mata kuliah kita tentang Mekanika Fluida 1. Ya, jadi mahasiswa di sini rata-rata mengambil Mekanika Fluida 1 ya, semuanya. Oke. Nah, Mekanika Fluida 1 di Prodi Teknik Mesin itu berada di semester 3. Nah, nanti di semester 4 itu ada Mekanika Fluida 2. Oke, pertemuan perdana ini saya hanya memperkenalkan apa itu Mekanika Fluida dan basic konsepnya. Oke, next. Oke. Nah, fluida, ada yang tahu apa itu fluida? Fluida adalah zat alir, ya. Fluida. Oke, apa tadi? Fluida Bentuk secara kontinu bila terkena tegangan geser. Fluida, zat yang mengalami perubahan atau deformasi ya secara kontinu bila terkena dengan tegangan atau gaya geser. Nah, fluida bisa dikatakan juga suatu zat yang mengalir. Jadi kalau minyak itu fluida, air juga itu fluida. Nah, jadi masing-masing itu gas itu bagaimana Pak? Nah, itu fluida juga. Nah, kita akan lihat fluida bisa juga dikatakan suatu zat yang mengalir. Kata fluida itu mencakup dari zatnya, ya, zat cair, gas atau udara atau padat, ya. Nah, selanjutnya, nah tadi ada 3 jenis, ya. Fluida itu adalah zat, tetapi bukan padat, cair, dan gas itu. Tapi padat, cair, dan gas itu adalah jenis zatnya. Paham ya? Nah, ini kita akan mengetahui ciri-ciri dari 3 jenis zat itu. Yang pertama adalah padat. Ya. Nah, dari padat ini, dia memiliki 3 jenisnya. Mahasiswa harus tahu juga apa jenis dari padat itu seperti apa, cair itu seperti apa, gas itu seperti apa, oke? Nah, di sini padat mempunyai bentuk dan volume tertentu. Ya, jadi bentuk zat yang padat itu dia mempunyai bentuk dan volume tertentu, sedangkan cair seperti apa dia di sini? Dia dikatakan volumenya tertentu tetapi tidak mempunyai bentuk yang tetap, tergantung pada media yang digunakan. Contohnya apa? Air, ya, air di dalam gelas. Kalau dia padat, contohnya apa? Es batu. Oke. Nah, yang gas itu dia tidak mempunyai volume dan bentuk tertentu. Jelas ya, udara kita saat ini itu dia tidak mempunyai volume tertentu, ya. Terus ciri yang kedua, jarak antar partikel zat padat sangat rapat. Jadi kalau dia bentuk yang padat, jaraknya partikelnya, jadi bentuk suatu zat itu dia memiliki zat partikel-partikel. Nah, susunan partikelnya itu tergantung dari jenis zat itu sendiri. Paham ya? Nah, jadi padat itu jarak antar partikelnya itu sangat rapat. Sedangkan kalau dia cair, jarak partikelnya bagaimana? Lebih renggang. Terlihat dari air tadi. Oke. Terus kalau dia gas, jaraknya itu dia bebas,
ya, makanya dia berada di udara, ya. Terus ciri yang ketiga, partikel pada zat padat itu tidak dapat bergerak bebas. Dia yang tadi, es tadi, dia tidak akan bergerak bebas di dalam kulkas, betul ya? Nah, sedangkan cair itu partikelnya dapat bergerak bebas secara umum, ya. Dan tapi dia terbatas. Contohnya air tadi, kalau kita aliri di sini di lantai, dia hanya bergeraknya sejalur yang dia jatuh itu, dia mengalir. Sedangkan udara, ya, gas tadi itu dia sangat bebas dia bergeraknya. Ya, jadi apa tadi ciri-ciri dari masing-masing ini? Ada 3, yaitu volumenya. Terus yang kedua, jarak partikelnya. Yang ketiga, pergerakan dari sebuah partikelnya. Oke, kita lanjut ya. Nah, di sini tadi sudah dijelaskan ada solid, liquid, gas. Solid itu adalah bentuk dari padat, ya. Sedangkan liquid adalah cair, sedangkan gas ini adalah yang gas tadi. Oke, masing-masingnya ini yang tadi saya bilang, ya, masing-masing dari partikel ini bentuk zatnya itu berbeda. Ini adalah solid, ini adalah apa? Liquid, ini gas. Oke, jadi kalau di sini molekul dalam padatan disusun dalam pola yang berulang-ulang. Terlihat di sini ya, polanya berulang, bentuk peta ya. Nah, barisan pertama disusun lagi. Sama halnya seperti kita ini 4, terus disusun lagi 4. Nah, itu dia bentuk dari solid. Sedangkan liquid itu dia berputar. Ini kalau kita acak buat kelompok itu berbeda lagi. Oke? Nah, sedangkan dia gas itu molekulnya itu berjauhan. Jadi di sini 1, di ujung 1, di ujung sana 1. Nah, itu dia bentuk dari gas. Next. Nah, aplikasinya untuk mekanika fluida ini apa, Pak? Yang paling penting itu adalah ini, Pak. Nah, itu ya. Yang paling penting adalah aplikasi kita seorang engineer, mechanical engineer. Kenapa kita harus perlu belajar yang namanya mekanika fluida? Tahu ini apa? Ini adalah untuk alat jantung, ya. Nah, di sini ilmu dinamika fluida digunakan secara luas dalam desain jantung buatan. Nah, di sini tampak di sini adalah Penn State Electric Total Artificial Heart. Ya. Jadi di sini dibuat. Nah, ini gunanya ini dalam fluida itu. Karena dia dialiri fluida di sini pen ini. Nah, untuk alam ini ada untuk fluidanya, terus ada aplikasi pada power plant, ya. Selanjutnya aplikasi pada kapal, terus pesawat, terus ada tubuh manusia dan mobil. Selanjutnya ini aplikasi di industri yang lainnya. Next. Nah, klasifikasi aliran fluida. Tadi bentuk dari fluida itu seperti apa? Fluida ini alirannya ada viskos, ada invisit. Ya, aliran viskos ini itu adalah efek gesekan yang signifikan. Sedangkan invisit itu permukaan padat di mana gaya viskos sangat kecil dibandingkan gaya inersia atau tekanannya. Oke, next. Nah, ini external flow, dia alirannya berada di luar. Terus internal flow, alirannya berada di dalam pipa. Next. Nah, incompressible dan compressible. Nah, ini masing-masing ini berbeda, nanti topik penyelesaian atau pembahasannya akan kita bahas. Next. Ini aliran laminar, turbulen, dan transisi. Nah, untuk menentukan aliran ini, kita butuh adalah bilangan Reynolds. Ya. Apakah dia aliran laminar atau turbulen? Yaitu bilangan Reynolds, gaya inersia dibagi dengan gaya viskos. Oke, next. Nah, ini tadi gaya inersia dibagi gaya viskos. Next. Nah, ini contohnya bisa dilihat nanti pada buku Yunus Cengel yang akan saya berikan. Oke, next.
Ini dimensi atau satuan, kita sudah sama-sama mengetahui apa itu tekanan, terus dimensi masing-masing dari di ilmu mekanika. Ya. Next, oke, ini konversi satuan dari tekanan satuan meter ke feet, terus gaya, ya, satuan Newton itu bagaimana nilainya. Oke, next. Oke, ini konversi. Next. Oke, ini tingkat error ya. Next. Oke, mungkin itu saja dari saya pertemuan hari ini. Semoga pada pertemuan perdana ini lebih bermanfaat untuk kita. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.